他区区淬体7重。打破桎梏，即使没有你，刚刚是幻觉。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua First Battle Spirit episode ke-27. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana perebutan pil Suantian yang berada di tempat dari hutan bambu masih berlanjut, yaitu dengan kemarin adanya para murid dari rombongannya Zixiao yang telah mengambil beberapa pil Suantian karena mereka yang telah meraih beberapa anak tangga sampai ratusan anak tangga. Dan para murid dari Zixiao ini yang telah berhasil mendapatkan pil Suantian, mereka pamer kepada Qinan, yang hal itu tidak disukai oleh Huanglong, dan Huanglong pun mengajak kepada Zixiao untuk melakukan pertandingan. Dan juga kemarin senior Susuan juga memperbolehkan mereka berdua untuk bertanding, dengan nantinya siapapun yang akan menjadi juara akan mendapatkan pil 1000 Suantian. Dan kemarin orang yang telah berhasil memenangkan kompetisi itu adalah Zixiao, membuat Zixiao pun menang dan ia semakin sombong. Dan setelah giliran Zixiao dan juga Huanglong, akhirnya pun tiba giliran Qinan, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Qinan yang memulai menaiki tangga dengan kecepatan yang tinggi. Dan baru saja Qinan menaiki tangga, ia telah berhasil mencapai tingkatan ke-300. Hal ini pun membuat para murid lainnya cukup kagum dengan kehebatan Qinan. Tetapi Yun Xiao yang melihat ini berpikir sepertinya Qinan tidak akan mampu untuk melewati gerbang keempat walaupun ia merangkak. 快看，他不行了！他就算爬下了，也爬不过第4层。 Dan baru saja mereka berbicara seperti itu, Qinan tiba-tiba saja berhenti, membuat mereka pun berpikir sepertinya Qinan sudah tidak sanggup untuk melanjutkan perjalanan. Tetapi setelah mereka lihat-lihat, ternyata Qinan hanya beristirahat saja karena adanya kerikil yang memasuki sepatunya. Dan Qinan di sana mengeluarkan kerikil dari sepatunya. Dan setelah batu itu dikeluarkan oleh Qinan, Qinan pun melanjutkan perjalanannya. Qinan melanjutkan perjalanannya, ia telah berhasil melewati 450 anak tangga, melewati gerbang keempat, dan lalu telah berhasil melewati 500 anak tangga, memasuki gerbang kelima. Orang-orang yang melihat ini pun sangat kaget karena mereka semua tak menyangka bahwasanya Qinan akan mampu untuk melewati rekor dari Shoyun yang telah berhasil melewati 500 anak tangga, dan sekarang Qinan masih tak terhentikan dengan melanjutkan perjalanannya terus. Orang-orang yang melihat ini pun jadi berpikir apakah Qinan merupakan orang yang akan mampu untuk mengalahkan rekornya Zixiao yang telah mencapai 800 anak tangga. Tetapi Zixiao menjawab hal tersebut belum tentu mungkin karena Qinan sendiri yang masih belum mencapai gerbang ke-7. Senior Huanglong yang melihat ini berharap kepada Qinan bisa mengalahkan Zixiao dengan nantinya ia akan mencapai ke tingkatan 900. Sampai pada akhirnya Qinan melewati sebuah gerbang dari patung ular yang dirasakan Qinan gerbang ini memang tidak ada hambatan. Tetapi tekanan yang dimiliki oleh gerbang ular ini sangatlah besar dan Qinan harus melewati gerbang ini untuk bisa mengalahkan rekornya Zixiao. Qinan pun dengan segera mengeluarkan kekuatan dari martial spiritnya untuk bisa membantu dirinya melewati gerbang ular ini. Zixiao yang melihat ini merasa kebingungan kenapa Qinan begitu percaya diri untuk bisa melewati gerbang tersebut, padahal dirinya masih berada di ranah dari body tempering tingkatan ke-7. Kemungkinan jika Qinan memaksa masuk ke dalam gerbang tersebut, dirinya akan terpecah belah oleh tekanan yang sangat dahsyat. Xiaoling yang melihat ini pun merasa khawatir kepada Qinan karena Qinan yang terlalu memaksa dirinya, dan tadi sangka setelah Qinan mengeluarkan kekuatan
kekuatan dari martial spiritnya sebelumnya membuat Chinan berhasil melewati gerbang ular tersebut, membuat dirinya telah berada di tingkatan 950 anak tangga, yang artinya ini Chinan telah berhasil melewati rekornya Zixiao. 他区区淬体7重， Bahkan walaupun Chinan telah melewati rekornya Zixiao, tetapi Chinan sekarang masih tetap melanjutkan perjalanannya. Senior Susuan yang melihat ini pun merasa terheran-heran kenapa Chinan masih tetap biasa walaupun telah berada di peringkatan dari 150 anak tangga. Padahal jika seseorang biasa melewati peringkat seperti itu, maka orang itu akan langsung terhenti karena tekanan ilusi dari tangga tersebut. Tetapi Chinan tak disangka masih tetap melanjutkan perjalanannya. Baru saja berbicara seperti itu, Chinan sekarang telah terjebak di teknik ilusi dari anak tangga tersebut, dengan sekarang Chinan yang membayangkan tangga-tangga yang ia lewati berubah menjadi tangga magma yang sangat panas. Xiaoling bersama Chuyun yang melihat ini pun merasa khawatir kepada Chinan. Tetapi Chinan tidak menyerah, ia masih tetap melanjutkan perjalanannya. Senior Hualong yang melihat ini pun menyadari sepertinya Chinan sekarang akan mencoba untuk mencapai puncak dari anak tangga ini, yaitu tingkatan dari anak tangga 1000. Senior Susian yang melihat ini juga merasa kagum kepada Chinan karena dalam sejarah dari sekte Sualing mereka belum adanya orang yang mampu untuk bisa mencapai tahapan puncak. Bahkan bagi seorang jenius pun, pikiran mereka yang mencoba untuk bisa ke tahapan puncak, mereka semua langsung terjatuh dan mereka semua langsung terhentikan. Tetapi entah mengapa Chinan pada kali ini berbeda. Chinan yang masih melanjutkan perjuangannya untuk mencapai ke puncak, tiba-tiba saja Chinan mendapatkan ilusi yang sangat kuat dari anak tangga tersebut, yang dimana Chinan sekarang telah terjebak di dunia ilusi itu dengan Chinan yang berhadapan dengan bayangan ayahnya dan juga orang-orang yang telah ia percaya. Yang dalam bayangan tersebut mereka semua merasa kecewa kepada Chinan karena Chinan telah melakukan sebuah kesalahan, yang di sini pun membuat Chinan merasa sakit hati dan ia terjatuh. Tidak hanya para bayangan dari keluarganya Chinan, tetapi tak disangka martial spiritnya Chinan juga menampilkan ilusi yang mengatakan bahwasanya Chinan hanya seorang sampah yang tidak berguna jika tidak mendapatkan bantuan dari dirinya. Tetapi Chinan tidak membenarkan hal itu. Lalu martial spiritnya Chinan pun berkata terlalu percaya diri dengan kemampuannya sampai tidak berpikir bahwasanya ialah martial spirit yang akan membantu Chinan untuk menuju jalan ke Heavenly. Dan setelah itu pun Chinan mendapatkan pukulan dari martial spiritnya sendiri dan Chinan mencoba untuk menahannya. Lalu Chinan pun mendapatkan belenggu dari rantai-rantai di dunia tersebut, tetapi Chinan masih belum menyerah dan mengatakan jangan meremehkan dirinya. Karena dari ia kecil, dirinya telah berjuang untuk menghadapi para saudaranya yang jahat kepada dirinya. Dengan mereka yang selalu merendahkan Chinan, Chinan pun dengan mengeluarkan semangat begitu membara mencoba untuk melepaskan belenggu tersebut sebagai bukti kalau dirinya ini akan membuktikan kepada dunia bahwasanya ia bukanlah orang yang tidak berguna. Berkat semangat yang telah dikeluarkan oleh Chinan, Chinan mampu melepaskan dirinya dari belenggu tersebut dan dirinya mampu untuk melanjutkan perjalanan. Dan setelah Chinan keluar dari belenggu itu, Chinan pun menyadari bahwasanya penglihatan sebelumnya hanya sekedar ilusi saja. Dan sekarang pun akhirnya Chinan telah mencapai ke tingkatan dari 1000 anak tangga. 打破桎梏，其实没有你。刚刚是幻觉。 Senior Susuan yang melihat ini pun sangat kaget karena Chinan yang begitu hebat bisa mencapai anak tangga ke 1000. Tetapi Senior Susuan juga masih belum mengetahui apakah ini merupakan pertanda baik ataupun pertanda buruk. Dirinya harus mengawasi Chinan untuk mengetahui potensinya Chinan. Xiaoling yang melihat ini juga menyadari bahwasanya Chinan sekarang telah dipromosikan karena dari body tempering ke tingkatan ke-8. Sedangkan Zixiao yang melihat ini merasa begitu terheran-heran bagaimana Chinan bisa melewati semua rintangan sebelumnya.
Kemudian pun Jinan kembali ke tempat para peserta lainnya dan Jinan pun bertanya kepada senior Susuan apakah dirinya telah berhasil menyelesaikan ujian ini. Senior Susuan membenarkan hal itu. Ia juga mengatakan tidak hanya Jinan telah berhasil melewati kompetisi ini, tetapi Jinan juga telah mendapatkan peringkat pertama. Dan juga senior Susuan memberikan kepada Jinan 20 token naga. Tetapi tak disangka di saat itu Zixiao malah ingin memalak Jinan untuk menyerahkan seluruh token naga tersebut untuk dirinya. Jika tidak, maka ia akan memberikan pelajaran kepada Jinan karena posisinya di sini lebih tinggi daripada Jinan. Tetapi Jinan tidak mau. Ia memperingatkan kepada Zixiao untuk tetap berfokus kepada misinya karena Zixiao harus membuat senior Ouyangbu memenangkan taruhan. Zixiao yang mendengar perkataan itu merasa kesal kepada Jinan dan langsung maju menyerang Jinan. Untungnya di saat itu adanya senior Huanglong melindungi Jinan. Ia pun mengatakan bahwasanya ia telah berjanji kepada Jinan untuk melindungi Jinan dari belakang. Zixiao tidak takut dengan Huanglong dengan mengatakan bahwasanya Huanglong sekarang tidaklah tandingannya karena Huanglong berada di bawahnya Zixiao. Huanglong menjawab, kalau begitu mari kita beradu kekuatan di antara mereka. Mereka berdua pun lalu beradu kekuatan martial spirit mereka yang sampai pada akhirnya membuat mereka berdua pun sama-sama terpental. Dan setelah itu pun kedua kubu ini, yaitu kubunya Zixiao dan juga kubunya Jinan, mereka berdua akan saling bertarung dengan mereka semua masing-masing telah mengeluarkan martial spirit mereka. Tetapi sayangnya setelah itu pun alur cerita dari serial Donghua First Battle Spirit episode ke-27 bersambung. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 区区淬体7重